Ayah merupakan cinta pertama dari putrinya. Seorang ayah yang baik harusnya mampu memperlihatkan kasih sayang yang tulus tanpa disertai dengan nafsu. Sayangnya pada kasus-kasus ini, sebutan ayah sepertinya hanya sebagai status di atas kertas. Sebab, merekalah yang menjadi perusak kehidupan putri kandungnya sendiri. Berikut kumpulan kasus-kasus gila dari ayah kandung yang tega memperkosa putrinya sendiri. Ayah dari Banten. Kejadian bermula ketika seorang gadis berusia 19 tahun melarikan diri dari rumah dan meminta pertolongan pada kakaknya. Ketika itulah si anak gadis baru menceritakan kepada kakaknya kalau selama ini dia telah menjadi objek pelampiasan ayah kandung mereka sejak usianya masih 10 tahun. Atau lebih tepatnya sejak tahun 2014. Perlakuan tidak senonoh itu selalu dia terima di bawah ancaman senjata tajam. Hingga akhirnya ketika si ayah hendak memperkosanya lagi, dia berhasil melawan dan kabur dari rumah. Kakak yang murka segera melaporkan ayah mereka ke polisi dan penangkapan pun dilakukan. Warga yang marah melampiaskan emosi mereka pada si ayah sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh polisi dan terancam pidana 12 tahun penjara. Ayah dari Padang. Siapa sangka niat warga untuk sholat di sebuah masjid di Padang malah berujung dengan memergoki sebuah aksi asusila di toilet masjid yang hendak dilakukan oleh seorang pria pada anak gadisnya sendiri yang baru berumur 15 tahun. Pria tersebut merupakan adik yang berusia 47 tahun. Warga yang melihatnya segera menyeret adik dan menggiringnya ke Polsek Kranji. Berita penggerebekan ini pun sampai ke telinga istrinya atau tak lain adalah ibu kandung dari korban. Ibu korban yang tidak terima dengan perbuatan suaminya segera melapor ke Polres Tabes Padang untuk dilakukan penangkapan. Ketika ditanya, rupanya Ade sudah seringkali menyetubuhi darah dagingnya tersebut, dan kini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayah dari Banyumas. Kasus ini terungkap pada bulan Juni 2023 ketika warga menemukan 4 kerangka bayi di sebuah kebun kosong. Setelah diselidiki, kecurigaan mengarah pada seorang dukun tradisional yang bernama Rudi yang telah berusia 57 tahun. Rudi diketahui telah memiliki 1 orang istri sah dan 2 orang istri siri. Mereka tinggal di gubuk dekat dengan kebun kosong tersebut. Fakta mengungkapkan kalau ternyata kerangka bayi-bayi tersebut berasal dari rahim putri kandungnya sendiri yang inisial E. E merupakan putri dari istri pertama Rudi. E telah diperkosa oleh Rudi sejak tahun 2013 atau sejak umur 16 tahun. Mirisnya, pemerkosaan yang dilakukan Rudi ternyata diketahui oleh istrinya atau ibu kandung dari E. Tapi ibu kandungnya memilih untuk diam karena diancam oleh Rudi. Selain itu, diketahui juga kalau E tidak hanya melahirkan 4 bayi, melainkan 7 bayi, yang semuanya langsung dibunuh oleh Rudi ketika baru dilahirkan dengan cara dibekap pakai kain. Rudi membenarkan semua hal yang dilakukan dengan dalih diperintahkan oleh guru spiritualnya. Ayah dari Sukabumi. Kali ini kita akan semakin geleng kepala ketika mendengar berita gila atas kelakuan seorang ayah di Sukabumi. N yang berusia 49 tahun ternyata kerap kali meruda paksa putri kandungnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, dia sampai memperkosa 2 putri kandungnya sekaligus. Hal gila ini sudah N lakukan sejak kedua putrinya masih duduk di bangku kelas 4 dan 5 sekolah dasar. Sampai akhirnya kejadian ini terungkap ketika kedua anak gadisnya sudah menginjak usia 17 dan 19 tahun. N melakukan perbuatan bejatnya dengan melakukan ancaman dan bahkan siksaan menggunakan beberapa benda, di antaranya kabel besi dan raket. Seakan masih belum cukup, N bahkan pernah meruda paksa kedua putrinya secara bersamaan, atau yang biasa disebut dengan threesome. Dari tindakan cabul yang kerap dia lakukan, salah seorang putrinya hamil dan melahirkan hingga menjadi trauma dan kabur dari rumah. Gerah dengan perbuatannya, akhirnya keluarga yang didampingi sejumlah warga mendatangi kepolisian untuk melaporkan N. Ketika ditangkap di tempat persembunyiannya, N beralasan kalau dirinya sudah tidak nafsu lagi dengan istrinya
sehingga melampiaskan nafsunya pada kedua putrinya. Selain itu, Anne juga rupanya sering menonton video porno. Sayangnya, Anne hanya terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun saja. Ayah dari Jakarta. Abu Ammar sudah memiliki 5 orang istri dan berprofesi sebagai dukun serta pengobatan alternatif. Tapi rupanya memiliki 5 orang istri masih belum cukup untuk memenuhi nafsu bejatnya. Sehingga dia dengan tega merenggut kegadisan 3 putri kandungnya sekaligus. Korban berinisial MT 19 tahun yang merupakan putri dari istri pertama, lalu PP 17 tahun yang merupakan putri dari istri kedua, dan yang terakhir TM 19 tahun yang merupakan putri dari istri ketiga. Hobi bejatnya baru terungkap setelah MT yang tidak tahan dengan perbuatan ayahnya menuliskan surat pada ibunya dan menceritakan semua yang menimpa dirinya. Rupanya surat itu dibaca oleh kakak laki-lakinya yang kemudian langsung melaporkan ayah mereka ke pihak berwajib. Setelah ditelusuri, diketahui kalau Abu kerap meroda paksa putri-putrinya di ruang praktiknya dan mengancam tidak akan membayar uang sekolah mereka jika tidak mau memuaskan nafsunya. Bahkan MT bercerita kalau dirinya sudah diperkosa sejak masih duduk di kelas 2 SMP. Hingga sekarang dia sudah berkuliah. Dirinya yang merasa berdosa akhirnya berani berbicara untuk membela kehormatannya. Ayah dari Madiun. Kalau di cerita sebelumnya pelaku pemerkosaan hanya berjumlah 1 orang dengan korban yang mencapai 3 orang, maka cerita kali ini kebalikannya. Karena seorang anak gadis yang baru berusia 17 tahun rupanya telah diperkosa oleh 3 orang dewasa sekaligus. Seakan sudah direncanakan, di hari yang sama ketika korban sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba kakeknya masuk dan langsung menjalankan aksinya pada siang hari. Lalu kemudian dilanjutkan oleh ayahnya pada malam hari dan ditutup oleh pamannya pada dini hari. Korban diperkosa di bawah ancaman akan dibunuh oleh para pelaku, sehingga dia tidak berani melawan. Setelah korban diperkosa selama 5 hari berturut-turut, akhirnya di hari ke-6 korban dapat mengumpulkan keberanian dan kabur dari rumah. Dengan didampingi oleh ibu korban yang sudah bercerai dengan ayahnya sejak lama, korban melapor ke polisi. Rupanya tabiat sang ayah yang suka memukul dan marah-marah menjadi penyebab ibunya memilih untuk bercerai sejak korban masih berusia 1,5 tahun. Ironisnya, ayah kandung korban bahkan meragukan kalau korban merupakan putri kandungnya ketika ibunya sedang mengandung dirinya. Meski demikian, tidak seharusnya sang ayah kemudian malah memperkosa putrinya. Apalagi kakek dan pamannya sampai ikut melakukan perbuatan bejat tersebut. Jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga kamu atau orang di sekitar kamu. Kalau kamu mengetahui mengenai kasus pelecehan yang terjadi pada orang di sekitarmu, bantu mereka dengan melapor pada pihak berwajib. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.